Hai guys, welcome back to podcast kita. Ngape Sehat, Dinas Kesehatan Kaltim. Jaya, jaya, jaya. Oke, masih mengenai tema yang kemarin ya, di bulan kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja. Kemarin kan kita sempat ngebahas tuh bersama Mas Edi mengenai work-life balance. Nah, kali ini kita undang langsung nih Katimker, Ketua Tim Kerja Kesehatan Kerja dan Olahraga di Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim. Selamat datang, Mbak Riris. Kasih Mas Upi dan Iya, teman-teman Promkes yang sudah alhamdulillah sudah bisa menyiapkan hadir saya. ya kali ini ya. Kemarin sempat kita Alhamdulillah. hubungin 2 tahun yang lalu deh 2 kayaknya. tahun yang lalu. Lama ya? Iya. Akhirnya bisa kita jadwalin nih untuk ikut Alhamdulillah. podcast kita di Ngape Sehat ini ya. Jadi kita akan ngobrolin kalau kemarin kami sempat sama Mas Edi di Mhm. part 1 ya. Di part 1 kita sempat ngobrolin bagaimana sih work life balance. Nah, kalau kemarin kan kita masih ngebahas tuh secara umum Mhm. gimana itu mengenai bagaimana kehidupan dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi. Tapi sebelum kita jauh ngebahas itu, kalau menurut Mbak Riris, apa sih sebenarnya work life balance? Nah, gitu. Mungkin teman-teman eh, podcast yang nonton kita ini masih bertanya-tanya tuh, apa sih work life balance itu? Nah, menurut Mbak Riris apa nih? Ya. Jadi sebelum kita bahas work life balance, ini Mm-mm. sedikit menginformasikan ke teman-teman semua, kalau tahun ini dari Kementerian Kesehatan itu memang kita mengangkat, tentang kesehatan jiwa, Oh, ter temanya itu ya. ya tentang kesehatan jiwa. Jadi subtema dari bulan K3, kalau bulan K3 kan tentang SMK 3 nih, Heeh. yang tujuannya untuk meningkatkan produktivitas SDM melalui work life balance ini. Makanya Oh, gitu. ya work life balance itu adalah salah satu yang digaungkan oleh kesehatan kerja, gitu, Heeh. seperti itu. Nah, menjawab pertanyaan dari Mas Upi, Heeh. apa itu work life balance? Rasanya teman-teman semua pasti sudah tahu. Ya, kalau arti dari Ya, bahasa Inggrisnya tahu ya kita bekerja bekerja, keseimbangan ya, hidup gitu kan. ya. Tapi Jadi apa sih intinya gitu? ya, betul. Jadi poin penting dari work Heeh. life balance ini adalah, kita membudayakan, tanggung jawab kita terhadap, keseimbangan antara pekerjaan kita dan kehidupan pribadi, gitu. Oh, Jadi gitu ya. kenapa ada kata-kata tanggung jawab, kan kalau di kantor kita bertanggung jawab, tentang pekerjaan. Pekerjaan, Nah, heeh. kalau di kehidupan pribadi ada keluarga, ada kesehatan, seperti itu. Oh, gitu. Jadi antara pekerjaan dan Mhm, kehidupan pribadi seperti tadi apa? Keluarga, keluarga, terus kesehatan kesehatan. pekerja itu harus seimbang dengan pekerjaan yang dia Pekerjaan jalanin gitu yang ya. dijalani, seperti Oh itu. iya, itu ya jadinya. Kan rata-rata kita ini bekerja di Indonesia 8 jam sehari dan bukan apa yang sekarang itu bekerja dari luar, work from Work from anywhere, work from WFA. Ya, anywhere ya. ya, ya, dimanapun itu bisa Ya, bekerja ya kayak ya. gitu ya. Sebagian besar tempat kerja di Indonesia itu belum menerapkan work from anywhere, Oh, iya, iya. seperti itu. Dia harus Makanya ke kantor ya. dia harus ke kantor dan Heeh. duduk di kantor selama 8 jam bahkan lebih, seperti itu. Makanya, Mm-mm. banyak sekali, kasus-kasus, depresi karena pekerjaan, terus, menurunnya, kualitas kesehatan karena mungkin tidurnya kurang, Oh gitu. makannya Iya, telat, iya, asam iya. lambung naik, seperti itu. Lembur gitu ya hari-hari, Lembur, ya ya kan? ya Ya seperti itu. bisa-bisa jadi ya mempengaruhi itu kaitannya dengan kesehatan mental gitu ya. Kesehatan mental. Heeh, heeh. Jadi, selain kesehatan mental, kesehatan fisik juga, diserang dari, budaya kerja kita yang terlalu berlebih tanpa menyeimbangkan dengan kehidupan pribadi kita, seperti itu Itu Mas ya. Upi. Tapi kenapa sih work life balance itu sangat penting kok diterapkan di tempat-tempat kerja misalnya seperti itu? Hmm, Kenapa? ya Apa pentingnya itu ya, kita? Kalau kalau kita dulu kan ya kerja gitu aja, ya ndak ada istilah-istilah seperti inilah. ya. Nah, maksudnya tuh gimana tuh? Kalau
pentingnya? Ya, memang istilah-istilah seperti sekarang tentang Mhm. work-life balance, terus, Kesehatan mental. kesehatan mental itu, lebih digaungkan untuk beberapa tahun terakhir, Heeh. karena memang kita sudah mulai aware tentang isu kesehatan mental. Dan, zaman sekarang itu memang media sosial tidak seperti dulu. Kalau dulu Iya itu iya iya. mungkin adanya media cetak, Iya. jarang sekali di koran itu ada, kabar-kabar tentang isu-isu kesehatan Iya mental. iya Mungkin iya. kalau kasus-kasus yang ekstrim baru Baru diposting, di-posting, iya. iya. Kalau sekarang kan, semua itu bisa menjadi orang media, Iya seperti itu. iya Jadi, iya. Semuanya bisa semuanya diakses ya? iya, dan semuanya bisa jadi orang media. Kalau dulu kan media hanya di pers, di koran, Mhm. seperti itu. Sekarang semua bisa, jadi orang media. Jadi, kenapa, sekarang itu lebih, apa ya, lebih digaungkan, karena juga tingkat, apa ya, tingkat stres itu, Tinggi. lebih tinggi, Heeh heeh. lalu yang tadi kualitas kesehatan tuh menurun dan, kenapa perlu digaungkan karena, eee, akibat dari turunnya kualitas kesehatan baik secara fisik dan mental itu juga menurunkan produktivitas kerja. Oh, pengaruh ya jadinya. Iya, Jadi misalnya nih seseorang itu bekerja terus terganggu, mhm, terus fisiknya, terus mhm. mentalnya, itu pengaruh sekali ke produktivitas dia dalam bekerja itu ya? Iya, jadi sebenarnya agak salah kalau kita Mhm. berpikir, kerja terus-menerus itu, Akan membuat ya biasanya kan produktivitas kalau kita ya pikir kan, kalau kita selesaikan mhm, kerjaan secara terus-menerus, produktivitas akan naik tuh, ya karena misalnya Mas Upi, heeh, kerja dari jam 7 pagi, mhm, terus sampai jam 8 malam aja iya, kita ambil. Mungkin, pulangnya itu langsung, capek, bahkan iya sakit iya, dan besoknya mungkin malah nggak bisa kerja, kayak gitu. Apalagi kalau itu berulang terus tiap hari. mmm, Jadi sebenarnya Eee, kalau misalnya kita terlalu memforsir, bekerja tanpa memperhatikan, kebutuhan pribadi seperti makan, iya, istirahat, dan apa ya, sedikit refresh heeh, dari laptop, dari iya iya iya, komputer, itu malah menurunkan produktivitas kita dalam bekerja, baik, dalam jangka waktu singkat maupun jangka panjang, seperti itu. mhm. Makanya itu, yang seperti kami bahas sama Mas Idi kemarin kami sempat Mmm, cerita-cerita tuh, mhm, kalau di perusahaan-perusahaan besar dunia, mhm, mereka tuh malah seperti nyediakin misalnya tempat tidur sementara tuh, iya, di siang hari malah disiapin, mhm, mungkin take nap ya untuk mhm. karyawannya, tidur 15 menit untuk Betul, iya. terus refresh lagi produktivitas lagi tuh, Iya. mungkin seperti itu ya mungkin Iya, bisa di jadi betul Mas Upi, banyak bahkan hampir, sebagian besar penelitian mhm, tentang work life balance, tentang keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan itu mengarah, eee, mengarah bahwa akan lebih positif dampaknya untuk pekerjaan kalau kita seimbangkan dengan kehidupan pribadi, seperti itu. Dari, negara-negara maju, iya perusahaan-perusahaan yang besar, itu memang lebih menerapkan banyak, kesejahteraan, kita anggap aja kesejahteraan ya iya iya, untuk karyawan, agar produktivitasnya semakin meningkat. Mungkin nggak usah jauh-jauh ke negara-negara maju atau ke luar negeri, di Indonesia, iya, terutama di Kalimantan Timur, kan mhm kita ada banyak punya perusahaan-perusahaan yang mhm, maju, yang memang, owner-nya atau pemilik perusahaannya itu dari, asing dan itu mhm. memang mereka sudah menerapkan, apa ya, kalau bahasanya tuh, well-being untuk Oh, karyawan, untuk program-programnya, program-programnya ya tuh ya. itu yang tujuannya Mereka untuk lebih work aware ya gitu ya? ya lebih aware. Misalnya nih, kami kan kadang-kadang ada berkunjung ke tempat kerja perusahaan Nah sektor itu dia, ya swasta. ya ya. Nah, itu ada perusahaan yang menerapkan layar komputer kita ini, dalam waktu tertentu itu dia nge-freeze. Berarti kita kerja itu, Tiba-tiba dia tiba-tiba nge-freeze. nge-freeze gitu? Itu Iya, memang sudah di-setting itu sudah di-setting dari kantor. oh, Jadi, iya iya. itu waktunya untuk pekerja istirahat Heeh, mata. Itu selama beberapa detik. Bahkan pada saat presentasi kalau memang jamnya itu sudah waktunya, nge-freeze, itu pasti akan nge-freeze itu layarnya, ibaratnya seperti itu. pengingat gitu ya? Iya, jadi langsung otomatis kita mungkin bisa ngelihat ke kanan, ke Oh, kiri, iya ngelihat iya iya. jarak pandang yang jauh, Iya jadi iya, nggak ke layar ke terus, layar kayak terus gitu. gitu ya? Iya, Iya betul sekali ya. itu. Jadi memang perlu Mhm, dipikirkan itu ya untuk apa, bagaimana karyawan itu
bisa nyaman bekerja, Ya, terus tidak mengganggu kesehatannya, seperti itu ya? iya, seperti itu. Mhm. Karena, kalau misalnya kita telaah lagi, kalau misalnya produktivitas itu menurun, itu akan, sebenarnya lebih merugikan tempat kerja karena karyawannya sakit, Ya, terus, tidak masuk kerja dan itu malah mengurangi waktu kerja, seperti itu. Itu mungkin arahnya. arahnya ya, Iya, maksudnya itu ya. Jadi memang maksudnya, disediain fasilitas-fasilitas seperti itu ya. fasilitas. Nah, ya, Jadi seperti memang itu. disiapkan. Itu Betul. baru-baru dengar saya tuh kalau ada seperti Ada, bekerja di Mas. setting memang ya. Iya, Selain di-setting. itu kalau Mbak Riris sering kunjungan ke perusahaan-perusahaan itu selain itu ada apa lagi? Ya, ada juga misalnya ini, perusahaan itu yang Mhm. mewajibkan setiap karyawannya itu ikut, kelompok olahraga yang sudah disediakan di tempat kerja itu. Misalnya mereka tuh Mhm mhm. punya kelompok, olahraga tenis, Heeh. ada basket, ada badminton. Oh, dia Nah, memang ada ya, komunitas-komunitas yang ya, memang dibentuk. dibentuk di perusahaan itu ya? Ya, dan mereka pun menyediakan, instruktur atau pelatih. Jadi memang wajib dan ada biasanya sih dilaksanakan pada saat bulan K3 Heeh. atau hari aktivitas fisik itu Itu untuk, ada kompetisinya. Jadi latihan-latihan mereka selama ini itu bisa oh tersalurkan, seperti tersalurkan itu. gitu ya? Iya, Oh iya, kalau di dinas kesehatan kita kan mhm, saat ini kan ada beberapa tuh komunitas yang mhm, kalau kita lihat ada yang di iya, gym, terus ada yang goes, terus ada betul, yang badminton, mhm, terus ada yang tenis meja. Mungkin sama halnya seperti itu. Cuman kalau di iya, kita ini mungkin kompetisinya pada saat Hari Kesehatan Hari Kesehatan Nasional, iya. Nasional, ya Karena hampir sama biasanya aja ya. momentum kan, Mas, Momentum, iya, ya ya. Jadi diadain kayak lomba gitu ya. iya betul, Nah, untuk, kami tuh pengen tahu lagi, lebih iya. lebih tahu tadi kok, Mbak Riris bilang Mhm. bahwa ada program-program apa tadi Well 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 by well-being ya? well-being policy biasanya tuh, well-beingness Well-being, policy. Jadi itu itu apa maksudnya itu? tentang kesejahteraan karyawan, program tentang kesejahteraan karyawan. Jadi, jadi setelah ada work life balance nih, ada Ya, work-life kasus-kasus. balance, heeh. Nah, pemerintah kita ini sebenarnya sudah mendukung ya, Mmm, jadi sudah mendukung, melalui regulasi-regulasi yang mereka buat secara umum untuk, diterapkan di tempat kerja walaupun nggak secara apa ya, nggak secara khusus terbunyi, ini untuk work life balance, ini untuk kesejahteraan karyawan, tapi sudah ada aturan-aturan seperti sudah itu, Mas, sudah ada ya. aturannya tapi memang tidak Iya, tersebut ya, terbunyi terbunyikan terbunyi gitu secara ya? khusus. Misalnya undang-undang tentang kesehatan jiwa ada. Ada, Terus, heeh, untuk di Kemenaker, mhm. itu ada undang-undang untuk, mengatur lingkungan kerja, Mas. Oh, ada ya? Iya, untuk Jadi lingkungan bagaimana kerja yang lingkungan kerja sehat. yang sehat seperti itu ya? Ya, mhm. Jadi misalnya nih, sudah diatur, pencahayaan ruangan itu harus standarnya bagaimana, Mhm mhm. agar pada saat kita bekerja itu, mata kita tidak cepat lelah. Oh gitu, Ya, ya ya, jadi betul tidak betul. tidak mudah Artinya ada lelah. standar-standar ruangan yang memang Ya, sudah diatur dari, dari peraturan Menteri Menteri Ketenagakerja Ketenagakerjaan, ya. ya, Itu, memang sudah diatur sehingga ya. karyawan dalam bekerja itu lebih nyaman Lebih ya. nyaman, ya. Mhm Ini sih, lebih mengarah ke kesehatan, Mas, ya. Jadi, mhm. misalnya ke lingkungan kerja yang sehat dari pencahayaan, terus itu, bagaimana intensitas kebisingan di tempat kerja, Oh, iya iya iya. yang itu arahnya agar karyawan tetap sehat di tempat kerja. Seperti tools-tools yang Ya, digunakan, sepertinya meja misalnya mejanya ergonomis. tingginya, Ya ergonominya ya. bagaimana, Mhm seperti mhm. itu. Terus ada juga surat edaran dari pemerintah tentang kesejahteraan karyawan. Mhm. Seperti itu. Dan lebih khususnya lagi, untuk di Kementerian Kesehatan, Mhm. itu ada, surat edaran melalui Permenpan RB tentang Germas, yang sering Oh, iya sekali ya. kita Iya ya, gaung-gaungkan, gerakan seperti masyarakat itu. hidup sehat itu ya? Ya, Heeh. di lingkungan pemerintahan. Mhm. Jadi, di situ ada, misalnya tempat kerja itu, minimal harus ada kegiatan aktivitas fisik, Iya seperti iya iya itu. iya. Kayak Karena kayak seperti mhm, contohnya itu senam di setiap senam, hari Jumat misalnya gitu ya? ya senam. Heeh. Mungkin kalau memungkinkan disediakan fasilitas olahraganya, Oh, seperti iya itu. iya, betul betul. Kayak kita kan lapangan misalnya badminton Ya, ada, misalnya kalau di kantor kita sekarang ini mhm, ada ruangan gym.
Misalnya itu ya, dia itu betul. termasuk dalam peraturan itu tadi ya? Ya, jadi, memang tidak terbunyi secara langsung, namun Heeh. itu bisa menjadi, turunan-turunannya Turunannya, untuk iya kita iya, betul betul. melaksanakan kegiatan-kegiatan Heeh. misalnya senam rutin, terus kita membentuk kelompok-kelompok olahraga karena kan mungkin tidak semuanya hobinya senam ya. Iya Iya, iya, mungkin ibu-ibu aja yang yang hobinya hobi senam, senam. mungkin bapak-bapaknya ada yang hobi goes, ada Betul. yang badminton, mungkin Jadi yang dibentuklah komunitas-komunitas ya, itu ya di dalam setiap betul. kantor-kantor pemerintahan misalnya seperti itu ya? Ya, itu di pemerintahan. Jadi, mungkin kita ini udah kerja nih Mhm, sampai jam jam 4:30, iya. pulangnya kita bisa nge-gym, terus hari Oh, Sabtunya iya bisa iya. goes. Nah, Iya itu iya, kan betul. kita tuh otot-ototnya lebih rileks. Oh, iya iya. Harapannya, jenuh-jenuhnya ini bisa Bisa hilang, agak-agak iya iya. hilang, Biasanya kayak memang gitu. sih kalau kita pengalaman ya, kalau kita olahraga itu, stres tuh berkurang kayak gitu ya. Iya, Iya maksud kan? iya, Bener. Iya kan? walaupun bangun pagi ya, Iya, ya walaupun kalau mau bangun goes. pagi, terus kita goes misalnya, Ya, terus lihat sekitar pemandangan apa gitu, ya iya, stres berkurang sih sebenarnya. memang Jadi ya, waktu masuk betul, Senin pagi tuh, lebih stres fresh lagi, ya, ya betul lebih betul. semangat ya. Jadi betul memang penelitiannya kalau memang Mmm, apa ini, dia akan meningkatkan iya. produktivitas dalam bekerja malah ya. Betul, karena kan apalagi kalau misalnya itu aktivitas yang kita hobi, misalnya Oh, hobi iya naik iya iya. sepeda, hobi Mhm. badminton, seperti itu. Iya, kayak kemarin saya lihat, podcast-nya narasumbernya Pak Bas itu ya dia Mmm, dia cerita memang mhm, kayak fun bike, ya dia mhm, cari senangnya, jadi iya, mengurangi stres seperti itu. betul. Sehingga dalam bekerja tuh ya enjoy aja lagi setelah Iya, dapat olahraga itu ya. mungkin Pak Bas ini adalah salah satu figur yang bisa kita contoh, karena Pak Mhm. Bas tuh kalau kita ketahui bersama memang usianya tuh sudah hampir pensiun Iya iya. ya, tapi dari segi postur tubuh, jalannya kalau saya perhatikan agak cepat Iya juga. iya. Berarti memang Pak Bas nih bugar karena kita perhatikan rajin olahraga Rajin ya. olahraga. Iya itu. Dan kantor kita ngedukung Dan itu kantor kita gitu, mendukung itu, heeh. seperti Jadi itu. diharapkan memang setiap OPD-OPD yang ada nih gitu ya, Iya, maksudnya tuh ada mmm, kelompok-kelompok olahraga, ada terus kelompok olahraga, fasilitasnya dilengkapin fasilitasnya, seperti itu ya? ya seperti itu. Terus sama ini Mas, selain di kantor pemerintahan, BUMN kan termasuk tempat kerja ya, Mhm yang mhm. juga Mhm. jadwal kerjanya padat. Iya padat, Nah, mereka juga punya surat edaran itu tentang yang tadi well-being-ness policy. Jadi aturan-aturan tentang kesejahteraan karyawan. kesejahteraan karyawan ya? Yang bunyinya tuh hampir mirip-mirip, seperti Germas tadi, Mhm. ada aktivitas Jadi dia fisik, harus, mhm, surat edarannya itu, isinya aktivitas fisik, ya bisa dibunyikan seperti heeh itu, heeh. ya. Habis itu apa lagi selain Terus itu tuh, kita contohnya? kan ada waktu cuti ya. Ah, iya 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 Jadi iya iya. selain kita itu berolahraga di sela-sela pekerjaan, itu Mhm. ada, rehat yang bentuknya itu biasanya cuti. Nah, dari cuti ini biasanya kita setelah cuti istirahat atau melakukan aktivitas yang kita suka itu Mhm. bisa lebih refresh, setelah masuk Iya kerja, sih, seperti makanya itu. itu kita disediain cuti itu Iya, ya. makanya kita disediakan Heeh, cuti. setahun tuh kalau nggak salah ada 12 hari Ada 12 hari kerja. kerja ya. Iya, Kita betul. dapat, apa, untuk jatah cuti kita dalam setahun itu memang fungsinya juga untuk, Iya, dalam pekerjaan, betul. ya kan. Kalau kemarin kami sempat bahas sama Mas Edi itu, memang ada waktu-waktu tertentu kita yang, apa ya, dia sangat padat sekali dalam bekerja dalam Iya, seminggu misalnya betul. seperti itu. Terus kita ada lembur dan Mmm, terus-terusan. Nah, solusi anunya yaitu kita ada jatah jeda. jeda cuti Iya, itu untuk itu ya, hak-haknya hak karyawan seperti pekerja. itu ya? Jadi sebenarnya libur, Mhm, cuti itu salah satu hak dari pekerja, heeh. agar ada rehat, antara, eee, pekerjaan kita yang sebelumnya dan Heeh, pekerjaan yang akan kita yang lanjutkan setelahnya. setelahnya ya. Iya, seperti Itu itu. jeda agar, produktivitasnya yang tidak menurun ya. Tidak menurun, kan kita mungkin sudah ngerasain ya setelah Heeh, kita cuti atau minimal, setelah hari Minggu biasanya hari iya Seninnya sih, tuh lebih heeh, refresh, lebih seperti itu. refresh. Ya, jadi libur Mo itu penting. Itu untuk kesehatan mental Itu juga? untuk kesehatan mental juga dan fisik sih juga. Biasanya kalau Mbak Riris libur kemana? Kalau libur sih istirahat, Istirahat ya? Tapi saya kemarin lihat postingan naik gunung tuh. itu sebenarnya menambah capek ya, tapi ya itu Mas, Heeh. kita melakukan apa yang kita suka. Jadi kita pilih Oh, iya iya aktivitasnya, iya. kebetulan
pada saat saya mengambil cuti itu Heeh. di saat sebelumnya memang pekerjaan padat. Ya, Nah, jeda sedikit, ambil cuti, terus heeh. kita refreshing. Nanti pas balik lagi, ini saya secara pribadi Iya, iya, ya, itu iya, iya. lebih refresh Lebih memang, refresh iya. yang Mbak Denis rasakan tuh lebih nyaman gitu ya? Iya lebih kayak hakku sudah terpenuhi, jadi aku Oh, melaksanakan kewajibanku lagi seperti itu. lanjut lagi Lanjut tetap semangat lagi, seperti itu ya. ya. Artinya kan waktu itu padat banget jadwal Soalnya itu padat kegiatan segala banget, macam, ambil cuti, ya. pergi ke gunung ya. Naik gunung, Naik gunung ya. Habis iya. naik gunung balik lagi, Kerja lagi, gas lagi gitu iya. ya. Ya Karena itu. sebenarnya kita nggak ada habisnya kalau misalnya mengejar tentang pekerjaan, tapi Mm-mm. kita juga tetap harus bertanggung jawab sama pekerjaan Ya itu itu. yang di awal Mbak rilis Ya, sebenarnya tanggung jawab kita terhadap ya. pekerjaan dan Dan kehidupan kehidupan pribadi. pribadi itu harus Ya, seimbang gitu ya. dan pada saat itu jangan lupa diselesaikan pekerjaannya, Oh iya iya didelegasikan, iya, iya. Delegasi. dititip-titipkan dulu Titipkan dulu biar itu nggak tipsnya ya. bingung, iya. Supaya Bi- nggak dihubungin waktu Iya, itu gitu ya. atau biar biar teman-teman yang di kantor nggak bingung Iya pada ya saat betul kita betul. cuti seperti Iya sih. itu. Memang delegasi sebelum kita cuti seperti itu ya. Ya, betul. Jadi baru setelah itu kita ya lakukan yang kita Ya, suka ya. ya Kayak Mbak Riz betul. kan kalau naik gunung kita kalau orang biasa capek nih. Tapi kalau hati senang Ya, itu hati senang eh, eh, walaupun pas masuk kerja kaki capek banget, sakit, tapi tetap kita tetap punya semangat. semangat Ya, kembali lagi ya. Plus betul. supaya bisa naik gunung lagi gitu ya. Ya, sebenarnya itu juga sih, Mas. Kan Iya. kita tuh butuh semangat ya, Mm-mm. apalagi kadang-kadang kita kerja itu juga ada yang perlu mood, mood untuk mengerjakan Nah pekerjaan itu ya, ya kita juga seperti itu. itu. Kadang, Kadang-kadang memang ada mm, yang kalau lagi nggak mood tuh malah berantakan kerjanya ya gitu loh. bisa sih, mungkin kita di depan laptop nih kita Nah, ngerjain, heeh, tapi mungkin nggak, itu malah kalau menurut saya ya, kalau heeh, lagi nggak mood atau lagi capek banget, itu malah lebih lambat ngerjainnya. Misalnya nih, kita udah pulang kerja jam 8 malam, terus kita lanjut lembur di rumah sampai misalnya jam 10, jam mhm. 12, itu sebenarnya ya lebih nggak masuk ke kerjaan itu, mending mungkin tidur dulu sebentar, Iya, bangunnya tuh iya. subuh-subuh baru mungkin Iya dikerjakan iya kalau iya memang sih. deadline, seperti Sebenarnya itu. ya mikirnya gitu juga, lebih lebih apa ya, kita kalahkan beberapa jam, Kita kalahkan beberapa jam. untuk produktivitas di Iya, jam-jam iya, berikutnya seperti itu ya? betul. Karena Mhm, memang mungkin kalau untuk saya pribadi itu work sih, itu ngaruh. Kalau heeh. misalnya harus tidur dulu, Iya sih, baru kita pengalaman lanjut gitu sih. lagi. Iya, Jadi lebih nyaman kalau kita tidur dulu di awal, nanti kalau bisa iya, pagi baru kita kerjain gitu ya. iya. Kita ini menghindari yang namanya burnout, Mas. Nah, apalagi tuh istilah-istilah. Biasa nih kalau Gen Z itu banyak betul Oh iya, istilahnya. jadi Kalau kita ini ada apa tadi? Work life work balance, terus balance, apa lagi? burnout, Burnout, will well-being. bangness, apa lagi banyak ya istilahnya ya Iya, jadi yang memang perlu kita ketahui bersama nih. ya itu mungkin Ya, bahasa sekarangnya ya, tapi kayaknya itu burnout apa sudah nih? sering dikenal dari dulu. Jadi Heeh. apa ya? Itu mungkin kita sudah ada di titik kelelahan berlebihan. Mm-mm. Kita tidak bisa tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, tidak bisa berpikir dengan baik karena kelelahan berlebihan itu. Jadi burnout ini kelelahan berlebihan, Oh, baik secara fisik dan terutama secara mental, Mas, seperti itu. oh Jadi iya iya iya. kalau namanya mentalnya lelah mungkin Ah. seperti itu. Gendut banget ya mental Genjet lelah banget ya. ya, mentalnya lelah. Coba deh bayangkan kalau misalnya, Iya sih, pengaruh betul. iya, sudah burnout. Tapi memang itu pun juga ada penelitian-penelitian tentang burnout dan produktivitas seperti Heeh. itu. Mungkin kalau misalnya Mas Upi ngerasain, pernah nggak sih burnout? Tahu ya kalau mungkin ada pernah ya, Iya, cuman istilahnya tuh gimana ya? capek gitu ya intinya. Capek. Tapi ya itu tadi tipsnya kita rehat sejenak, Iya, jeda sejenak kan. hmm, Ada juga teman saya tuh dia kalau sudah burnout dia camping misalnya kan satu ya, hari dia selesaikan tuh. camping, Nah, atau belanja-belanja di Shopee alat-alat belanja-belanja, camping tuh yang bikin seneng senang, tuh. yang bikin senang. Itu ada tuh. Nah, habis itu dia produktivitas Iya, lagi ya. habis itu liatin check out-nya, oh banyak. Siapa yang check out tadi? Itu pengaruh ya, Iya, pengaruh ya. Yang penting memang setiap pekerjaan pasti ada masanya burnout ya. burnout ya benar. Ya. Tapi bagaimana tips kita Iya, mengatasi itu seperti itu sehingga hmm, pekerjaan pun terselesaikan, terus kehidupan pribadi atau kita sebagai karyawan juga nyaman, seimbang seperti itu iya. ya.
Betul itu. Jadi itu kan tadi yang kita bahas tadi itu secara pribadi ya, cara kita mengatur waktu. Jadi Ya, pertama ya, cara ya. mengatur waktu. Tapi kan kita juga yang paling terakhir tuh nanti adalah dukungan dari pimpinan atau tempat kerja. Seperti itu. Oh, lingkungan Jadi kerja. lingkungan kerja Itu kita. gimana tuh? Gimana tuh? Jadi yang kan tadi udah dari pribadi dulu nih Mas. Heeh. Mungkin kita pertama cara mengatur waktu. Ya, Kapan kita mulai kan kalau untuk jam kerja tuh udah ya, ya, wajib ya, jamnya udah udah ada jamnya nih bukan kita yang ditentuin. ngatur ya. Ya, ya. Ya, tapi kita bisa mengatur gimana time blocking kita itu di tempat kerja. Oh, Nah, iya. jadi kalau kita perhatikan ya, sebenarnya kalau misalnya pada saat bekerja tuh kita suka apa ya, terdistraksi. Itu pekerjaan jadi makin lama, Heeh. terus nggak selesai. Jadi kita tuh bagusnya bikin time blocking. Ini masuk ke bagian mengatur waktu Ya, ya, kerja dulu mengatur waktu ya. kerja dulu ya, Ya, ya. mengatur Ini waktu pribadi kerja. nih, Ya, mengatur waktu kerja nih. mengatur waktu Maksudnya kerja. terdistracting tadi apa itu? Terdistraksi tuh misalnya gini Mas ini lagi ngerjakan satu Heeh, pekerjaan, heeh. terus abis tuh ada notifikasi HP, habis Oh, tuh iya, buka iya. dulu, Teralihkan nih. terasa 10 menit, Scroll 15 lagi lanjut. menit, terus Ya, tuh teman manggil, mau makan siang apa, iya, iya, ngobrolnya iya, lama. iya, Nah, iya. itu Nah, itu misalnya harus nih kemakan waktunya agak lama, pekerjaan kita makin lama selesainya, terus kita jadi di akhir-akhir jam kerja udah makin stres, nggak selesai nggak kerjaannya kayak selesai. gitu Iya, ya. iya. Jadi mungkin salah satu tipsnya itu adalah time blocking. Mm-mm. Kita atur waktu kerjanya, terus Artinya pekerjaan satu ini harus selesai misalnya dalam 1 jam nih. Saya tidak boleh teralihkan seperti itu ya. ya misalnya kayak gitu ya, kalau Ah, memungkinkan, ya, kalau ya, ya. memungkinkan. Terus yang tadi kita aktivitas fisik sendiri, misalnya pas pulang kerja, seperti Mm-mm. itu. Kalau malah kalau kita lihat kayak di Jakarta itu, Mm-mm. saya lihat rajin orang-orang itu olahraga. Jadi berangkat kerja tuh udah bawa baju kerja, Iya, Mas. iya, iya. Iya, Bawa baju olahraga. bawa bawa baju kerja, bawa baju olahraga. Iya, iya. Jadi bawa 2 tas. Bawa tas kerja sama Jadi bawa tas untuk baju selesai olahraga. jam kerja dia lanjut olahraga gitu. Lanjut olahraga. Jadi kalau kita di Gor Sempaja ini Mm-mm. malam nggak rame ya. Kalau Ya, di Jakarta di itu Jakarta. stadion yang besar tuh di GBK itu Heeh. malam biarpun hujan ya rame deh. Saya pernah ketemu Iya itu kan? malam. Ya kan saya pernah tuh nyobain jogging malam dan hujan, tapi Tetap. mereka itu tetap rame dan itu sudah jam 9 malam. Iya, lebih ke arah apa ya? Ngobatin stres sih. Ngobatin stres. Iya Mungkin itu sih. karena mungkin Setelah ngerasa hujan. ya Kan olahraga bisa menurunkan stres tuh kan walaupun itu gitu. kalau berlebihan juga agak Ya, bahaya ya. bahaya. Kita harus Apalagi hujan-hujan rambu-rambunya gitu ada. ya. Ya, kayak gitu. Memang harus disesuaikan sih Harus olahraga, disesuaikan. disesuaikan dengan kondisi, terus Betul. umur kita, olahraga yang kita pilih, ya kan? Betul. Gitu. Terus jangan lupa pada saat pulang ketemu keluarga kita sempatkan jangan sampai Ngobrol. hubungan kita sama keluarga itu Iya sih. renggang karena pekerjaan kita terlalu padat seperti Iya kan, itu. pergi pagi pulang malam, Iya, tidur lagi. tidur lagi, besok paginya bangun lagi. Sampai ada istilah tuh kalau kalau pulang anak sambil siapa itu Om kah? Karena Sampai lupa sama bapaknya iya karena betul. jarang betul ketemu. Iya, itu kalau secara pribadi ya Mas tadi Ah, kalau misalnya nah tapi kalau kita tuh secara pribadi sudah mengatur dengan sebaik mungkin, kita tempat kerja juga harus mendukung. Karena kalau tempat kerjanya nggak mendukung, mm-mm. itu akan sangat sulit untuk dilakukan tadi yang namanya work life balance. Jadi mungkin kalau untuk di tempat kerja biasanya ada ya kayak tadi yang sudah kita bahas, Mm-mm. ada sarana olahraganya, Oh iya, iya. dan ada waktu untuk olahraganya. Karena kalau nggak ada waktu yang disediakan, kita pasti akan Juga, susah iya, izin iya, ya susah. untuk Iya. olahraga. Terus ada kegiatan-kegiatan misalnya family gathering Mm-mm. yang juga melibatkan anggota keluarga. Keluarga, ya. Kan kita juga Iya, biasanya iya, iya, ada ya betul. di kantor tuh akhir tahun atau Family gathering, jadi keluarga family diajak, gathering. saling kenal di sana Iya, ya, saling seperti itu. kenal. Terus ada outbound-nya, Ya, tuh ya biasanya betul. bonding, jadi bonding. Ya, untuk Iya, mempererat lagi ya, iya dan betul. apa ya namanya, mempersatukan ya untuk menyeimbangkan tadi Menyeimbangkan antara tadi, kehidupan pribadi dan iya. pekerjaan. Biar keluarga juga ini ikut jadi bagian dari mungkin tempat kerja Ya, kita ya betul seperti betul. itu. Mm-mm. Terus kalau misalnya juga ada nih pernah saya dapatin di salah satu perusahaan Mm-mm. bagaimana mereka itu menjaga kesehatan mental pekerjanya dengan ada apa ya? Biasanya ada HRD nih Mm-mm. yang biasanya ada di perusahaan, tapi ini ada lagi konselornya. Hmm. Konselor untuk menangani konflik internal atau untuk sekedar
apa ya, curhat. curhat. Apa sih kalau dulu kita sekolah tapi guru BK Guru BK ya itu. ya hampir-mirip Ya ada lah gitu ya. kayak mirip-mirip guru BK gitu, Ya. ada salah satu perusahaan yang pernah Jadi saya ada dapat. memang Iya. disediain satu orang konselor gitu ya, Iya, satu orang konselor khusus untuk khusus untuk menangani masalah-masalah psikologis, masalah-masalah internal konflik itu di karyawan, dan dia juga bertugas untuk memberikan misalnya ya edukasi-edukasi baik secara media yang ada di kantor, terus eh, sosialisasi kayak langsung ke karyawan-karyawannya karyawannya. secara luas ya gitu. Kayak gitu sih, Mas. Bagus sih kalau ada ya. Konflik internal diatasi itu Ya biasanya. ada tempatnya seperti saya Ada kalau dari sekolah dulu tempatnya. kan memang ada tempatnya khusus Ya. khusus kayak di apa bimbingan konseling lah Iya, bimbingan ibaratnya. konseling. Tapi ini kan langsung Iya disediakan disediain dan ya difasilitasi oleh tempat oleh, kerja itu. oleh tempat kerja ya. Ya, oleh Berarti tempat itu memang kerjanya. beberapa bentuk dukungan ya. Ya, itu Bagaimana dukungan. tempat kerja itu mendukung bagaimana karyawannya agar bisa work life balance tadi ya. Karena seperti di Kementerian Kesehatan juga itu ada kan bagian tentang program kesehatan jiwa Keswa. Ya, ada programnya Ya, kesehatan jadi jiwa. betul. Jadi ada juga Mas, mereka itu membuat penghargaan untuk tempat kerja yang melaksanakan program kesehatan jiwa di Ada tempat awardnya kerjanya, gitu ada ya. awardnya, ada penghargaannya lah. Jadi mengapresiasi tempat kerja yang sudah memberikan layanan kesehatan jiwa di tempat kerjanya yang macam-macam itu programnya. Oh Seperti itu. gitu. Jadi memang apa ya bentuk dukungan kantor. Kalau di Kemenkes itu memang ada reward Ya, ada atau reward, award yang ada awardnya. apa ya dinilai dari kantor-kantor mana yang Betul. mendukung mengenai kesehatan mental pekerjaannya ya. Ya. Ya sebelum lanjut, cicipin dulu buah. Oh iya. Nanti dikira dami apa? Dikira teman-teman yang nonton, itu palsu, panjangan aja. Jadi ini asli. Asli dong, ya, asli. Nanasnya bisa. Oh, digigit ya. Nanti Busu deh. kalau gigi saya lepas Sebelum Mas. aja ngomongin, ini coba. Iya. Pas lu buktiin dong teman-teman, kalau ini asli. Masa Mas? Iya. Ya. Udah disiapin sponsornya. Ya tapi ini asli sih. Iya. Bisa dikupas nih. Ini sponsor dari ketua Goes kita Pak Bas. Hebat Pak Bas itu memang sangat semangat ya untuk olahraga. Nah, selain olahraga kita kan kalau di Gemas tuh makan sayur dan buah ya. Iya betul. Iya. Karena banyak manfaatnya ya, apalagi kalau kita itu lagi program ini itu. Iya, ini sangat enak sekali nih, apalagi gratis. Guys, kita makannya guys. Kita rasain dulu. Ini rasa anggur apa jeruk? Ya. Ini Mas puasa. Oh puasa. Maaf Mbak Riri. Ternyata saya kupas untuk membuktikan kalau ini asli. Langsung saya lagi puasa hari ini. Makanya ini walaupun kosong nggak apa-apa. Maaf ya Mbak Riri soalnya saya sudah dicipin lagi. Buat Mas Udi aja. Jadi gak enak nih kita makan nih. Habisin tutup dulu. Saya tadi cuma mau membuktiin aja. Ini asli. Ini salah satu juga nih masuk di PMK Germas ya. Betul. Makan buah dan sayur selain aktivitas fisik tadi ya. Aktivitas fisik. Kita lanjut ya. Memang enggak kami sediain air karena tahu puasa tadi. Lupa saya tawarin. Nanti paling teman-teman IT nih yang makan. Kan ini udah disediain ya. Disediain soalnya. Nah, terus kalau boleh tahu nih, kan tadi kan Mbak Riris lanjut ya, kita lanjut ya. Buat kita skip dulu. Jadi kita tahu nih kalau tadi ada beberapa peraturan tuh mengenai penerapan work life balance tadi kan. Nah kalau contohnya nih, tadi kan sudah ada beberapa contoh yang disebutkan juga tuh. Tapi idealnya tuh gimana sih satu buah perusahaan atau kantor untuk mendukung ngedukung work life balance ini tadi. Iya. Nah, apa aja tuh? Jadi yang paling dasar sih sebenarnya yang paling utama itu kantor itu tuh punya kebijakan.
Harus ada kebijakan dulu ya? Ya, kebijakan. Heeh. Karena apa ya, landasan yang paling kuat untuk kita melaksanakan sesuatu juga kan Mas, itu adalah Iya iya iya, kebijakan dari dasar lah ya. pimpinan. Ya, baik itu bentuknya tuh SE atau Heeh. ada nanti SK tim kayak gitu. Iya iya. Jadi yang paling gampang sih SE. SE SE ya? atau lembar komitmen. Lembar Mhm komitmen. mhm. Jadi dari situ kita udah punya dasar nih kalau misalnya nanti ada tim K3-nya mungkin Mhm atau mungkin nanti ada HRD-nya kalau mhm. misalnya di perusahaan-perusahaan itu untuk melaksanakan atau membuat program-program yang sifatnya itu pelayanan untuk karyawan kayak Oh, ya gitu. ya ya tadi yang kita bahas yang untuk kesejahteraan Ya, karyawan untuk itu ya, yang kesejahteraan kalau yang di karyawan, BUMN itu apa namanya tadi? well-beingness Well-beingness. policy, EWP, ya, Ya. employee well-beingness policy. Nah, itu mungkin ya kembali lagi ya, sangat Ya. penting itu dukungan dari pimpinan ya Dukungan sebenarnya dari ya. pimpinan Heeh. karena apalagi kan kita ini pada saat direkrut itu memang untuk bekerja ya. Iya ya. Jadi pimpinanlah yang bisa mengarahkan kita untuk Mhm. bekerja mungkin apa ya beraktivitas di luar job desk seperti Iya itu. iya iya. Misalnya ada kegiatan-kegiatan tadi Mhm, itu iya sangat kalau penting sih saya Mas. lihat sih kalau di Dinas Kesehatan Ya, provinsi sudah jalan nih. alhamdulillah ya kantor Alhamdulillah ini banget ya, uh, memfasilitasi banget. mendukung ya Salah satunya contoh ada ruang gym yang ada ruang disediain, gym betul. ya kan? Terus lapangan itu, terus Lapangan terus, badminton, anu lagi, apa, kalau saya lihat ada sepeda yang khusus disediain kantor tuh. Oh iya, Iya, jadi nggak ada alasan nggak lagi ada alasan lagi wes. tuh kalau kalau karyawan apa, karyawannya nggak ada anu, malas-malas Iya gitu untuk betul-betul. olahraga, itu sudah sangat difasilitasi. Sudah sangat Beruntung banget ada kita tuh, alatnya sudah mhm, ya, ada didukung banget sama pimpinan seperti itu. betul. Biarkan ya nantinya juga berimbas kepada Mhm. produktivitas pekerja itu sendiri ya Iya, kan? misalnya kayak hari Jumat nih, hari Mhm Jumat kan mhm biasanya pagi kita senam. mhm. Habis senam itu biasanya agak-agak otot-otot kita tuh agak lebih lega Iya gitu iya iya, untuk betul betul. bekerja lagi, apalagi kalau hari Jumat kan pendek ya Heeh waktunya heeh. ya. Iya. Biasanya paling senang ya kalau hari Jumat. Iya, seneng sih weekend maksudnya Weekend. Ya life kan balance. habis pulang Healing itu healing. langsung cus healing. Itu healing. Iya. Biasanya cari-cari tempat-tempat wisata yang baru apa ini Ya apa ini ya? seperti itu sih Ya, sebenarnya. jadi terus pentingnya tuh Mas Mhm. kebijakan, terus nanti dari kebijakan itu juga misalnya, oh ada tim Kesling. Tim Heeh. Kesling itu nanti dia bisa, merekomendasikan pencahayaan yang baik, terus itu, Mhm. jangan sampai ada, kebisingan, kan itu mengganggu Iya iya iya. pekerjaan. Mungkin dia memang pulangnya cepet, tapi selama 8 jam kerja dia bising terus. Mengganggu juga ya? Ya itu mengganggu juga pulang-pulang pusing. Mhm. Atau gelap betul Gelap, ruangannya. iya, padahal kerjanya cuma 2 jam, tapi habis itu Heeh. mata sakit, Oh iya kayak iya. gitu. Yang mempengaruhi ya. Artinya Iya. hal-hal kecil itu harus juga diperhatikan Iya, seperti itu ya. karena memang bukan cuman tadi tuh, bukan cuman mental, tapi fisik juga. Karena Mhm. kan, sebenarnya stres itu bukan cuman stres yang ada di pikiran, tapi badan itu juga bisa stres, Mas, kayak Gitu ya. gitu. Iya, nanti langsung ngaruhnya tuh tiba-tiba sakit apa gitu, Malah kayak ndak gitu. ndak ndak kerja, malah Iya, besoknya malah gitu nggak ya, kerja besoknya. malah turun ya produktivitas. Memang itu Iya, penting, apa ya, yang perlu diperhatikan juga ya. penting banget sih, Mas, itu Mhm makanya, mhm. kalau kalau dari apa ya, aturan tempat kerja itu sebenarnya, Mhm. selain tadi ada kebijakan-kebijakan, itu ada orang-orang yang memang, bagian yang khusus untuk mengerjakan itu. Misalnya harus Mhm. ada, P2K3. Oh, Jadi, ada ya ada tim tim K3-nya. K3-nya ya? Iya, apalagi kalau, kayak misalnya tempat kerja yang, rawan rawan resiko-resiko Risiko kesehatannya tuh banyak. Misalnya kayak kalau kita di kesehatan tuh ada rumah sakit, ada ya ya ya, betul. puskesmas, makanya penting banget ada tim-tim K3 Mhm. seperti itu untuk Itulah, memperhatikan tim itulah yang kesejahteraan. nanti menangani, apa, memperhatikan hal-hal ini ya, Kesehatan kerja kesehatan karyawan, kerjanya itu ya. seperti itu. Iya, kayak Mbak Riris ini ya berarti ya. Ya. Kalau di dinas kesehatan, Mbak Riris nih yang nangani mulai dari keselamatan dalam bekerja ya kan. Kayak kemarin tuh apa tuh, apa, kita latihan apa? Kita kemarin itu ada sosialisasi manajemen kebakaran. Itu juga ya, Ya, termasuk itu dalam keselamatan kerja. keselamatan kerja Ya, ya. kalau di Terus kesehatan saya sih, kerja ini ya mungkin lebih ke kesehatan teman-teman yang kita perhatikan. gitu. Artinya Gitu. pekerjanya ya? Ya, dan mungkin kita bisa kerja sama Promkes untuk media-media tentang kesehatan jiwa. Bisa, iya. Ini salah Work life satunya nih lewat balance. podcast Iya, ini lewat podcast ini kan juga supaya bentuk kerjasama ya. promosi kesehatan Promosi ya. lah biar Iya. teman-teman
aware ya, biar teman-teman betul. yang nonton tahu nih apa sih work life balance, terus bagaimana untuk menanganinya tadi, Iya, pentingnya apa ya kan? pentingnya apa. Terus Mm-mm. ternyata kita didukung loh sama pemerintah Iya, sebenarnya ya. ya, iya betul sekali. Artinya ada perusahaan-perusahaan yang memang ada peraturannya, sudah surat Iya, edarannya malah ya. sudah ada edarannya, baik itu di lingkungan pemerintah daerah atau yang malah BUMN tadi juga ada. Jadi tinggal perusahaan atau tempat kerjanya lagi itu harus menggaungkan dan menindaklanjuti surat-surat edaran itu, seperti itu. Benar sekali ya. Iya, dari tadi kita sudah banyak ngobrolin ya teman-teman semua bagaimana pembudayaan kesehatan kerja ya di tempat Iya, kerja. Mungkin waktu sudah agak membatasi kita, iya, cuman kalau kami undang lagi mau ya. boleh. Soalnya banyak tema-tema mengenai kesehatan kerja nih Oh teman-teman ya, lain belum belum tahu nih, pengen tahu seperti itu. iya. Cuman memang jadwal Mbak Riris nih padat banget, teman-teman. Ini kita bisa dapat nih Iya, apa yang Mbak Riris datang sini nih. iya. Soalnya memang bulan K3 ini kan 1 bulanan ya. Mulai bulan apa sih? Jadi mulai dari 12 Januari sampai 12 Februari Mhm, sebenarnya mhm. ini masih di dalam bulannya sih. Mhm. Iya, Ya seperti itu. itu. Jadi nanti teman-teman yang nonton juga boleh deh kalau mau ada pertanyaan, Nah, misalnya boleh. kami mau tema ini nih, tolong dong dibahas. Nah, bisa Request-request ya. request ya di kolom komentar YouTube kita nih, YouTube Dinas YouTube. Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur ya. Ya, Jadi siapa yang misalnya mau ada pertanyaan juga boleh, ya nanti betul. kita jawab satu-satu nih Sip, pertanyaan dari sip, sip. teman-teman mengenai work life balance. Ini Ya, part 2-nya. Mungkin kita akan berpart-part lagi. Iya, sebelum mengakhiri ini apa podcast kita pada ya. hari ini, mungkin kita perlu dengar nih closing statement dari Mbak Riris nih, Ketua Tim Kerja Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Kita dengerin ya teman-teman. Ya, jadi terima kasih Mas Upi. Dari panjang lebarnya pembahasan kita tadi tentang work-life balance, sebenarnya kalau kita lihat sekarang di medsos itu memang banyak banget yang menggaungkan tentang itu. Tapi kita biasanya juga sering baca tuh kalau kita ini harus work-life balance, pulang cepat, tiba-tiba hilang dari kantor. Nah itu tuh ada. Nah mungkin closing statement dari pembahasan kita kali ini. Memang kita penting untuk menjaga keseimbangan antara, kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi, tapi kita tidak boleh meninggalkan kata-kata tanggung jawab. Jadi dua-duanya itu, harus bertanggung jawab antara, bagaimana tanggung jawab kita di rumah dan tanggung jawab kita di, pekerjaan tadi yang seperti kita bahas. Jadi, dua-duanya harus tetap dilaksanakan ya teman-teman. Jangan sampai, dari kata-kata work life balance kita, tidak mengerjakan tanggung jawab kita sampai tuntas, seperti itu. Oh iya, betul sekali ya. Jadi Iya, memang balance balance pekerjaan, iya, balance kehidupan, iya, seperti iya, itu ya? dan dua-duanya harus tuntas, jangan Iya, sampai ada betul yang betul. jadi Iya, betul sekali yang Mbak Riris, closing statement-nya tadi ya. Makanya, kita perlu menyeimbangkan bagaimana, pekerjaan juga tanggung jawab, seimbang, kehidupan juga iya, tanggung jawab, seperti itu ya. Mungkin demikian teman-teman semua yang dapat, kami, teman-teman dengarkan ya. Dalam sesi podcast part 2 nih mengenai kesehatan keselamatan kerja, work life balance. Demikian podcast kami di Ngapeh Sehat, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Jaya jaya, jaya jaya, jaya. jaya. Sampai jumpa, see you soon. Ya ampun.